Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah Sifaldiansyah. NIM saya A11 2023 15219. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya pada mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai media untuk mengolah data. Baik, yang pertama ada from Google Colab import drive, drive mount, content drive. Jadi untuk bagian ini digunakan untuk menyambungkan antara Google Colab dan Google Drive. Dan ini berisi tentang path yang akan mengarah ke data di mana kita meletakkan data tersebut. Dan jika di shift enter akan menghasilkan seperti ini: drive already mount, content drive to attempt to forcibility remount, call drive mount content drive force remount true. Jadi kalau sudah muncul tanda seperti ini, itu berarti Google Colab sudah menyambung dengan Google Drive. Yang kedua, import pandas SPT dan ada file path. Jadi untuk file path ini berisi tentang path dimana itu berisi tentang urutan folder to folder, dimana kita meletakkan file dataset tadi. Jadi untuk file path ini, file path saya berisi tentang konten, drive, my drive, collab, notebooks, dan berakhir di file dataset XLXX. Terus yang kedua ada load data, dfpd rate, excel, file path, divhead. Jadi untuk ini akan mengolah data yang telah kita masukkan ke file path tadi. Jadi ini ada tulisan pdrate excel dan file path. Jadi untuk df ini akan membaca file yang telah kita masukkan ke file path tadi. Terus ada dfhead. Untuk dfhead ini berartikan, jadi pada part ini mereka akan memunculkan bagian atas daripada data yang telah kita input ke dalam Google Colab tadi. Dan di sini menghasilkan output sebagai berikut: ada symboling, normalize, terus make. Jadi untuk make ini berisi tentang merek mobil. Full type ini berisi tentang bahan bakar, tipe bahan bakar. Untuk aspiration ini berisi tentang spesifikasi daripada mesin. Terus ini berisi tentang name of authority, berisi tentang jumlah pintu. Terus di sini ada body style atau bentuk bodi mobil, itu sebagai ada sedan, hatchback, convertible, dan lain sebagainya. Terus untuk yang ini juga berisi sama seperti file seperti yang di atas, itu berisi tentang symboling, normalize, loose, make, fuel type, aspiration, numbers, body style, drive wheels, engine location, wheelbase, length, width, height, carb weight, engine type, 6 silinder, engine size, full system, power stroke, compression ratio, horsepower, brake RPM, GTMPG, LPMPG, dan berakhir tentang harga. Untuk df kolom ini akan memunculkan kolom dengan hasil yang berbeda, dan di ini lebih spesifik karena di sini ada dua kolom yang berisi tentang body dan stroke, dimana ini berisikan tentang spesifikasi daripada engine atau mesin mobil yang datanya akan diolah. Terus yang kedua ini ada nampi SNP. Jadi pada tahap ini tanda tanya ini akan kita replace dengan none dan menghasilkan output true.
Dan untuk df isna sum ini akan menghasilkan masukan output NaN per kolom. Jadi sebagai berikut. Untuk data yang berisi tentang NaN itu ada normalis loose berisi tentang 37 buah, aspirate 6 doors 2, terus ada bore itu sebesar 4 dan stroke juga 4, mass power 2, peak RPM 2, dan price. Untuk price kosong. Di sini ada dev drop, yaitu untuk duplikasi atau menggandakan tabel di atas. Terus untuk yang tahap ini, pada tahap ini constant calls from calling df columns, if df call unique 1, def drop column constant calls in plus true. Jadi pada tahap ini akan menghapus kolom yang mempunyai satu nilai unik, yaitu tetap pada sini sama dengan 1. Terus yang kedua ada categorical calls, div select, data types, include object, column tools, print fitur categorical calls. Jadi print categorical ini akan menyetak fitur categorical. Jadi sebagai berikut: fitur categorical normalize, loose, make, field type, aspiration, doors, dan lain sebagainya. Pada tahap ini numerical object, our call in numerical object, df call pd2 numeric, df call error course. Jadi pada tahap ini Google Colab akan mengkonversi kolom yang numerik tapi masih berupa objek ke dalam float. Terus yang kedua ini ada konversi kategori ke kode angka ordinal. Terus ini ada encoder. Sini ada df categorical calls, encoder fit transform, df categorical calls. Itu categorical column. Terus ada import Seaborn as is SNS, import matplotlib, pyplot as plt, core df core, numeric only true, plt figure. Terus untuk fixed size ini berisi tentang ukuran daripada tabel, itu 12,8. Terus untuk ini SNS heatmap core, price, short value, price, ascending false, and true, gamut, full worm. Terus PLT title korelasi terhadap price, PLT show. Jadi untuk ini itu berisi tentang diagram, dimana semakin tinggi semakin merah warna, arti mempunyai nilai yang sangat tinggi dari nilai yang lain. Seperti contohnya sebagai berikut ini: negatif 0,7 yaitu high MPG. Jadi dia berada pada paling bawah daripada data-data tadi. Ada from scalar model selection, import trend test split. Pada tahap ini itu akan mengolah kolom price, untuk ini test size ini ukuran, dan random statement juga berisi tentang jumlah daripada data yang akan diolah. Di sini ada NaN, ini ada fix NaN sebelum di training, yaitu df filna, def min, numeric only true, atau pakai df drop NaN.
Yang kedua ini ada memisahkan fitur dan target. Yang ketiga ada bagi data menjadi trend dan tes, yaitu sebagai berikut ini: X-trend, X-test, Y-trend, Y-test, trend test split, XY, test size itu sebesar 0,2 dan random state sebesar 42. Terus untuk ini yaitu model linear regression. Jadi di sini menggunakan metode linear regression dengan model fit kali X underscore trend Y trend. Ini prediksi Y pred sama dengan model predik X test. Terus ada evaluasi dan akan menghasilkan MSE itu sebesar 16143,790 dan RMSE 4017. Terus untuk R kuadratnya yaitu menghasilkan angka sebesar 0,868. Terus yang ini model intercept koefisien PD series model curve index X kolom, yaitu ini akan mengambil nilai intercept dan koefisien daripada data yang telah kita input ke dalam Google Colabs ini. Yang kedua ada tampilan koefisien dan fitur, print intercept dan print and koefisien tiap fitur. Terus yang ini membuat rumus regresi dalam bentuk string. Ini rumusnya f price intercept 2 kali 2f per feature coef in zip x column model coef. Terus untuk rumusnya plus sama dengan f tambah coef kali 2f kali feature, dan akan menghasilkan sebagai berikut: intercept negatif 67,67175,7. Ini hasil daripada data yang telah kita olah. Koefisien tiap fitur ya dari simboling sebesar 424,9. Terus ada normalized loss negatif 7,1, ada max negatif 163,7. terus ada fill type yaitu sebesar 5067, ada aspiration sebesar 1444, snap door sebesar negatif 1264, terus ada body style yaitu sebesar negatif 883,6, reviews 1236, terus engine location yaitu 10.600, ada wheelbase sebesar 213 dan Haiku MBG sebesar 54.000 sebesar 54,17. Dan ini merupakan rumus regresi linear yaitu price ini dari hasil di atas, yaitu negatif 67175,78 tambah 424,93 kali simboling tambah negatif 7,15 normalized loss tambah negatif 163,70 kali max tambah 5667 blue type, terus tambah 144,93 aspiration tambah negatif 1264 6 doors negatif, tambah lagi negatif 883,67 kali body style tambah 1236,30 kali drift wheels dan lain sebagainya. Dan berakhir pada 54,8 kali Haiku MBG. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.